Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kelas 3 dan kelas 4 dijadikan satu karena hari ini Ibu Lisa tidak masuk sekolah. Jadi Ibu harap walaupun pagi ini kalian Ibu jadikan satu kelas, kalian tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan jangan ramai ya. Baik, untuk sebelum mengikuti pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa silakan dipimpin oleh Titan. Boleh dimulai doanya? Selesai. Baik, untuk sebelum mengikuti pelajaran Ibu absensi terlebih dahulu ya. Untuk kelas 3 ada yang tidak masuk pagi ini? Masuk semua. Kalau kelas 4 gimana? Masuk semua juga ya pagi ini? Baik, berarti semuanya sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan belajar pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk yang kelas 3, nanti kalian diharapkan bisa menyebutkan macam-macam wujud benda. Jadi ada 3 ya. Apa saja kalian tahu? Ya, ada benda padat, benda cair, dan juga gas. Selanjutnya kalian juga bisa menyebutkan sifat-sifat dari benda-benda tersebut. Untuk selanjutnya yang kelas 4, tujuan kita belajar pada pagi hari ini yaitu tentang kerjasama. Jadi kalian nanti bisa mendefinisikan pengertian tentang kerjasama, lalu contoh kerjasama apa saja, dan juga manfaat dari kerjasama. Nah, contohnya apa? Bisa disebutkan? Iya, Revi, salah satunya itu ya, kalau kita pada pagi hari itu setiap pagi kalian piket menyapu, itu kan nanti ada anggota kelompoknya ya, biar cepat selesai. Nanti ada yang menyapu ruang kelas, ada yang menyapu halaman, begitu ya. Itu salah satu contoh bentuk kerjasama. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini di kelas 3 dan kelas 4 seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Sebelum memulainya, kita membagi dulu ya anggota kelompok kelas 3, masing-masing 4 kelompok, kelas 4 dan juga kelas 4 masing-masing 4 kelompok. Silakan dibagi terlebih dahulu kelompoknya. Bagus, sudah ya. Baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan untuk materi kelas 3 terlebih dahulu. Nah, tolong didengarkan. Untuk kelas 4, kalau mau mendengarkan juga tidak apa-apa, asalkan jangan rame ya. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, ada 3 macam wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan juga gas. Kalau benda padat, di kelas ini mungkin ada penggaris, ada pensil, ada papan tulis. Kalau contoh benda cair, kemarin kan Ibu sudah meminta ya kalian untuk membawa susu, air mineral, dan juga teh. Itu beberapa contoh benda cair. Sedangkan untuk gas di sekolah ini, boleh disebutkan apa saja yang bisa kalian sebutkan yang ada di sekitar sekolah kita? Bagus Rima, ada uap air, ada asap kendaraan, ada udara. Lalu untuk sifat-sifat benda sendiri, kalau sifat-sifat benda itu, kalau benda padat itu volumenya tetap, bentuknya tetap, dan juga kalau benda padat itu akan berubah kalau mendapat perlakuan. Kalau benda cair itu sifatnya akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dia juga akan bentuknya juga akan berubah sesuai dengan wadahnya. Kalau benda gas itu, coba ada yang kemarin Ibu tugaskan membawa balon ya, coba ditiup. Nah, itu salah satu sifat benda gas ya, yaitu menekan ke segala arah sehingga membentuk balon yang semakin besar. Lalu selain itu, gas itu juga berubah sesuai dengan tempatnya. Begitu ya anak-anak. Sudah jelas ya mengenai wujud benda dan juga sifat benda. Kalau sudah jelas, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Intinya itu kalian harus bisa
menyebutkan macam-macam benda padat, benda cair, dan juga benda gas yang ada di lingkungan sekolah kita, dan juga bisa menyebutkan sifat-sifat benda dari yang kalian sebutkan tadi. Sudah siap ya? Kalau sudah siap, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk dikerjakan secara berkelompok. Nanti setelah itu, kalau sudah selesai, kalian bisa presentasi ya. Bisa presentasi, salah satu nanti bisa menjelaskan di depan kelas. Seperti itu ya anak-anak. Yang kelas 3 sudah jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak, baik, Ibu akan membagikan lembar kerja kalian ya. Silakan. Untuk anak-anak kelas 4, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video, tolong diperhatikan di sebelah sini. Jadi video yang Ibu tayangkan tadi yaitu tentang kerjasama gotong royong ya anak-anak. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kalau kalian mungkin kerjasama biasanya dilakukan bersama keluarga, di sekolahnya bersama teman sekolah. Kalau di lingkungan rumah biasanya ada gotong royong untuk membersihkan lingkungan rumah. Kalau kegiatan mengerjakan tugas secara kerjasama itu enggak boleh ya, itu kerjasama yang tidak positif, jadi jangan dilakukan. Untuk kalau ulangan atau ujian itu dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh kerjasama. Jadi kalau manfaat kerjasama itu ada banyak ya anak-anak. Ada salah satunya itu pekerjaan cepat selesai, lalu pekerjaan menjadi ringan, tenaganya juga lebih hemat, terus pekerjaannya juga cepat selesai. Mengerti ya anak-anak? Selain itu ada juga loh hewan-hewan yang suka bekerja sama, seperti yang Ibu tayangkan tadi, salah satunya semut. Kalau semut itu biasanya, kalau kalian lihat semut-semut yang hitam-hitam itu biasanya cari makan, lalu selanjutnya makanannya dikumpulkan, gotong royong gitu ya, biar pekerjaan mereka cepat selesai. Mengerti ya anak-anak? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Hafid mungkin mau tanya gimana? Tidak boleh kalau ujian itu tidak boleh mencontek. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan kalau misalkan di sekolah itu kalau ada ujian itu nggak boleh saling mencontek. Itu salah satu kerjasama yang tidak baik ya anak-anak, jadi tidak boleh. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja, silakan dikerjakan. Nanti Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan soal-soalnya. Ibu bagikan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Tidak ada ya. Kalau begitu kalian bisa mulai mengerjakan soal yang Ibu berikan. Baik, untuk kelas 3 sudah selesai ya mengerjakan tugas diskusi kelompoknya. Kalau sudah selesai, salah satu perwakilan kelompok, ketua kelompoknya boleh maju ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, satu persatu sudah maju ya untuk membacakan hasil diskusinya. Di sini kalian sudah hebat-hebat semua ya, sudah bisa menyebutkan macam-macam benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Tadi juga ada yang menyebutkan benda padat itu ada sepeda temannya, ada sepeda motor bapak ibu guru, benar. Jadi sepeda motor, sepeda itu juga termasuk ke dalam benda padat. Di benda cair tadi juga ada yang menyebutkan oli kendaraan bermotor. Ya benar, oli itu juga juga salah satu bentuk benda cair. Kalau gas tadi kan kalian juga Ibu minta untuk membawa balon ya, sudah kalian tiup, lalu di situ isinya karbon dioksida. Di situ juga balonnya itu menggelembung ya, jadi udaranya itu menekan ke segala arah biar balonnya bisa membesar.
seperti itu ya. Kalian sudah bisa membedakan wujud benda padat, cair, dan gas, dan juga bisa menyebutkan sifat-sifat dari benda padat, benda cair. Baik, selanjutnya untuk kelas 4 tadi sudah selesai ya diskusinya. Bagus, kalau sudah selesai, silakan masing-masing anggota kelompok untuk maju di depan kelas mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti teman-teman yang lain boleh bertanya atau mungkin menanggapi ya, biar sama-sama mengerti. Bagus, semuanya sudah maju ya. Jadi kalian sudah bisa mengerjakan tugas hari ini, sudah pandai-pandai semua ya. Jadi kerjasama itu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama agar tujuan bersamanya itu bisa tercapai. Untuk manusia itu nggak bisa hidup sendiri-sendiri, harus kerjasama satu dengan yang lainnya. Kerjasama itu bisa kalian lakukan bersama dengan keluarga kalian, mungkin dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak kalian atau adik kalian, dengan teman-teman sekolah untuk membersihkan lingkungan sekolah, dan juga dengan lingkungan masyarakat kalian, dengan tetangga kalian yang mungkin gotong royong, kerjasama membersihkan lingkungan rumah kalian. Ada juga hewan yang suka kerjasama, contohnya semut, rayap, itu beberapa hewan yang suka bekerja sama. Itu ya anak-anak, sudah bisa semua ya hari ini. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dari yang sudah ibu jelaskan tadi, mungkin anak-anak kelas 3 ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya. Untuk anak-anak di kelas 4 gimana? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, sudah jelas semua. Kalau sudah jelas semua di kelas 3 dan juga di kelas 4, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan supaya kalian lebih mengerti ya tentang materi pelajaran yang kalian pelajari hari ini. Ya, dikerjakan ya, nanti untuk dikumpulkan minggu depan. Untuk selanjutnya untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Terima kasih untuk kerjasamanya di kelas 3 dan kelas 4. Sudah Ibu jadikan satu kelas dan kalian tadi sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, kerjasamanya juga baik. Waktu Ibu menjelaskan kelas 3, kelas 4 tidak berisik. Begitu juga waktu Ibu menjelaskan di kelas 4, kelas 3 tidak berisik. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Silakan berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Di ketua kelas 4 saja yang memimpin. Niko, silakan dipimpin. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.